Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali kabar Medan Laga menyapa Anda dengan rangkuman-rangkuman peristiwa terkini yang terjadi di Medan Laga Ukraina, di mana rangkuman ini berisi peristiwa terbaru yang mungkin saja belum Anda saksikan sebelumnya. Mari langsung saja ke berita pertamanya. Pada video pertama ini, kita akan melihat bagaimana sebuah APC M113 Ukraina yang sedang berjalan santai di suatu wilayah di provinsi Zaporizhia tiba-tiba harus tertuju oleh ranjau pintar PTKM-1. Anda bisa melihat pada video bagaimana ketika ranjau PTKM-1 menghujam dengan telak M113 itu. Seketika bola api raksasa tercipta, dan tentu saja jika APC itu membawa muatan personel militer, maka mereka akan terpanggang di dalamnya. Beberapa video lain mengatakan bahwa M113 ini terkena hantaman dari ATGM. Namun, menurut kami pribadi, ranjau PTKM-1 adalah penyebabnya. Hal ini kami dasarkan dengan adanya asap sesaat sebelum hulu ledak safe charge menghantam APC itu. Hal itu menurut kami khas PTKM-1. Video berikutnya, ini adalah hasil kerja dari pasukan Rusia yang membelot ke pihak Ukraina. Tentu Anda masih ingat dengan nama pasukan Legion Freedom of Russia. Video ini adalah salah satu hasil kerja mereka. Menggunakan mortir artileri, mereka menargetkan sebuah rumah yang dikatakan dijadikan sebagai tempat penyimpanan mortir 82 mm, 120 mm, 30 mm, dan juga ranjau TM62 oleh pasukan Rusia. Dan hasilnya bisa Anda lihat, rumah itu akhirnya menjadi rumah kembang api. Sudah lama kita tidak melihat aksi dari rudal Izdilie 305, atau lebih dikenal dengan nama rudal Elmur. Dan pada video kali ini, kembali kita menyaksikan bagaimana rudal Elmur yang diluncurkan dari si buaya KA-52 beraksi. Seperti yang Anda lihat, rumah ini dikatakan dijadikan sebagai pos komando mobile dan juga tempat operator drone kamikaze FPV oleh pasukan Ukraina. Maka, pasukan infanteri Rusia meminta pilot buaya untuk memberikan hadiah ke rumah itu. Kemudian sebuah Elmur terlihat mendarat dengan sangat tepat di lokasi itu. Tentu saja apa yang ada di dalamnya seketika menjadi besi tua, dan operatornya paling tidak mengalami luka serius, atau bisa juga mengakhiri karirnya di medan laga. Dua tank Rusia ini sedang melakukan pembersihan parit di garis depan provinsi Donetsk. Pasukan Ukraina yang baru saja sampai di lokasi itu tidak memiliki ATGM untuk mengeksekusi tank Rusia ini. Namun untungnya, mereka sempat memasang ranjau anti-tank di depan parit mereka. Kemudian terlihat sebuah T-72 Rusia terkena ranjau, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri riwayat T-72 ini dengan granat termobarik RGT-27S. Dan hasilnya, fitur andalan T-72 kembali aktif, yaitu fitur turret terbang. Ini adalah posisi dari sebuah SPH Ukraina. SPH ini adalah 2S1 Vozdika. Terlihat SPH ini menembaki posisi dari pasukan Rusia. Kemudian, drone intai Zala 42116
menembakkan laser ke arah SPH Ukraina ini. Itu artinya sebentar lagi amunisi berpemandu Rusia akan datang. Dan benar saja, Krasnopol kemudian menghantam SPH Ukraina ini dengan sangat presisi dan menjadikannya besi tua di pinggir hutan. Video berikutnya, kita akan melihat bagaimana drone bomber modifikasi Ukraina memburu tank paling canggih Rusia di medan laga, yaitu T-90M. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana ketika drone bomber Ukraina ini mulai menjatuhkan mortir 30 mm yang dibawanya. Ketika mortir pertama jatuh mengenai T-90M Rusia itu, krunya segera menyadari bahwa posisi mereka tidak aman dan langsung tancap gas dari lokasi itu. Kemudian terjadi aksi kejar-kejaran. Dalam momen kejar-kejaran ini, drone Ukraina mencoba menjatuhkan mortir kedua dan hasilnya meleset. Namun, mortir ketiga, walaupun dalam keadaan berjalan, terlihat tepat mengenai T-90 itu. Terlihat kemudian seorang kru keluar dari T-90 itu. Kemungkinan itu adalah sang driver. Kemudian terlihat sang operator drone mencoba membidik bagian terlemah dari T-90 itu. Mortir keempat dijatuhkan dan terlihat tepat mengenai T-90 itu. Mortir kelima kemudian dijatuhkan dan terlihat terjadi ledakan besar. Namun kemudian videonya terpotong. Pada akhirnya, kita bisa simpulkan bahwa nasib dari T-90 ini akan menjadi besi tua di medan laga. Hal ini tak lain karena posisinya sudah ditinggalkan dan sudah beberapa kali terkena mortir. Apalagi di akhir video, terlihat sepertinya T-90 ini meledak. Walaupun bisa saja itu tidak meledak dan granat dari drone bomber ini kemudian habis. Tapi dengan luka-luka yang dialami oleh T-90 ini, kalau masih bisa diselamatkan, pastinya butuh waktu yang lama untuk perbaikan. Krasnopol kembali beraksi. Kali ini, si kepiting AHS Crab dan tempat istirahat para krunya yang disikat. Ini adalah rumah tempat para operator dan kru AHS Crab istirahat dan nongkrong. Tanpa panjang lebar, Krasnopol langsung merobohkan rumah itu dengan sekali hantaman. Kemudian ini adalah posisi dari si kepiting AHS Crab yang tidak jauh dari rumah itu. Dan boom, cukup sebutir Krasnopol, si kepiting itu harus menjadi kepiting bakar saus padang. Kalau sudah amunisi berpemandu yang berbicara, maka akurasi adalah jawabannya. Ini adalah drone kamikaze FPV Ukraina yang bersiap untuk menghantam sebuah Syshanut BUKM-1 Rusia yang tampak berdiam diri di sebuah padang rumput. Dengan percaya diri, drone FPV Ukraina ini terlihat mencoba untuk menargetkan rudal yang dibawa oleh Syshanut BUK itu. Namun, ketika hantaman terjadi, drone lain yang merekam momen ini hanya menunjukkan asap dari amunisi yang dibawa oleh drone FPV Ukraina, tanpa adanya kembang api yang menyala. Video kemudian terpotong, yang itu artinya serangan dari drone FPV Ukraina ini nampaknya mengalami kegagalan. Ini adalah posisi dari gudang sementara pasukan Ukraina di kota Avdiivka. Dikatakan di dalam gudang ini berisi stok mortir, amunisi kaliber kecil, dan juga BBM untuk operasional di kota Avdiivka.
Mengetahui hal itu, pasukan artileri Ukraina tanpa jeda menghujani lokasi itu. Dan hasilnya, stok logistik perang Ukraina di kota Avdiivka harus menjadi butiran asap hitam di udara. Ini adalah sebuah kendaraan engineering recovery milik pasukan Rusia. Kendaraan ini bernama BREM-L. Kendaraan ini sudah ditinggalkan oleh para krunya karena rombongannya mendapatkan sergapan dari pasukan Ukraina. Sedangkan posisi kendaraan ini tak mampu melawan serangan yang datang. Akhirnya krunya melarikan diri. Karena tak bisa dibawa pulang ke Kiev dan khawatir dievakuasi kembali oleh pasukan Rusia, maka pasukan Ukraina memutuskan untuk menghancurkan kendaraan ini menggunakan granat termobarik RGT-27S. Dan hasilnya, tentu saja BREM-L ini terbakar, menjadikannya menjadi besi tua. Dan ini adalah dokumentasi pertama dari kendaraan tipe BREM-L ini yang KO di medan laga. Dan yang terakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman kami yang sudah nyawer pada video-video kami yang kami upload pada Jumat dan Sabtu atau 4 dan 5 Agustus kemarin. Terima kasih kepada Om Ataman Ataboy, Om Bayu Irawan, Om Andre Hier, Om Riansyah Sibontot, Om Hasan Kuntara, Om Kirana Zahra, Om Faizan Kavi, Om Riansyah Sibontot, Om Dorayaki 69, Om Cencen Koswara, Om Tegar Afriyadi, Kang Mas Yanuar, Om Mokba EXP, Om Rionata, Om Andre Hier, Om Bian Evi, Om Michi, Om Taufik Mahar, Om Harimukti 166, Om Gofur Faimandoli, Mr. Joe Biden, Om Riansyah Sibontot, Om Dede Jos, Om Riansyah Sibontot, Om Dorayaki 69, dan Om Ricky Martino. Kami ucapkan terima kasih banyak yang sudah nyawer di channel kami. Salam buat keluarga di rumah. Semoga sukses, dilancarkan rezekinya, dan sehat selalu. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.